Kita diminta untuk meminta di dalam nama Yesus. Apa pertanyaannya? Apa itu nama? Tidak bekerja untuk kita. Bacalah lagi Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Saat Anda membaca, bayangkan bahwa Yesus berbicara langsung kepada Anda muka dengan muka. Pengharapan dan dorongan apakah yang dapat Anda tarik dari janji-janji ini? Pada saat yang sama tanyakan pada diri Anda, hal-hal apakah dalam hidup saya yang dapat menghalangi saya untuk memenuhi janji-janji ini? Perubahan apakah yang harus saya buat dalam hati saya? Ya, perubahan apakah? Ya. Jadi inilah satu hal ya, kita diminta untuk meminta di dalam nama Yesus. Apa pertanyaannya? Apa itu nama? Itulah bagian tambahan kita ya. Seperti satu drama yang dimulaikan oleh Shakespeare ya, dikatakan what is in a name? Ada apa di balik apa? Nama. Ya. Kalau kita tidak memiliki nama itu sangat menyedihkan sekali. Saya tidak tahu kalau kita semua tidak memiliki nama, bagaimana kita bisa berkomunikasi? Kalau bisa di Zoom ini, saya tidak tahu ada pendeta Ritus Kenny, ada Bapak Simatupang. Saya katakan, iya ya Anda, you, atau you. Bingung kita semua kalau kita tidak punya nama ya. Sukar kita berkomunikasi kalau kita tidak memiliki nama. Dan itulah sebabnya di Amerika Serikat ini ada Arlington National Cemetery. Ya. Ini dijaga 24 jam, 24/7, sepanjang hari, setiap hari dijaga. Ini satu tempat khusus bagi orang-orang patriot di Amerika Serikat yang memiliki rasa patriotisme di Amerika Serikat, Arlington National Cemetery. Kenapa? Karena di sini ada kuburan daripada yang disebut dengan unknown soldier. Di zaman dahulu Perang Dunia Pertama, baru kemudian Amerika itu pada saat ini baru ada seperti nama mereka di besi, nama-nama serdadunya. Itu karena apa? Karena sebelum itu banyak kali pada saat mereka dibom dan lain sebagainya, hilang kepala dan lain sebagainya. Jadi nggak ketahuan siapa ini prajurit yang mati ini. Dan prajurit yang tidak dapat diketahui itulah dikuburkan di Arlington National Cemetery yang dijaga. Tapi walaupun mereka tidak punya nama, mereka sangat diperhatikan oleh pemerintah Amerika Serikat itu. Dan ditulis ya, dalam kuburan tersebut dikatakan, disinilah beristirahat di dalam kemuliaan yang dalam kemuliaan an American soldier, seorang serdadu Amerika yang hanya dikenal oleh Allah. Manusia tidak kenal dia, manusia tidak tahu namanya, hanya Tuhan yang mengenal. Tapi itulah ya, dijaga betul kuburan ini. Menjadi tempat berkunjung, setiap presiden Amerika jadi presiden baru harus mengunjungi tempat ini. Di Arlington Cemetery. Menghargai, kenapa? Karena nama itu sangat dihargai. Kalau sampai kita hilang nama kita, wah itu hilang semua dengan kata lain ya. Dan Dale Carnegie katakan bahwa nama-nama itu adalah the sweetest and most important sound. Nama adalah apa? Suara yang merdu, suara yang penting in any language. Pada saat mungkin nama kita ada yang panggil, ada yang sebut, aduh orang kenal ya. Saya harus akui, saya ada masalah sedikit ya dengan mungkin sel-sel otak saya, sampai nama-nama itu kadang-kadang saya lupa begitu ya, nama-nama apalagi bekas mahasiswa di Indonesia, di Ethiopia dan lain sebagainya. Seringkali saya lupa nama, tapi saya harus sadar bahwa saya senang dengan ada di General Conference, ada direktur rumah tangga kita, Oliver. Puluhan tahun saya tidak ketemu dia. Tapi setiap kali saya ketemu dia, pada saat melihat dia, saya melihat dia langsung bicara kepada saya, Stephen Rantung. Padahal sudah puluhan tahun, saudara. Tidak bertemu dengan Dr. Oliver tersebut ya. Jadi nama itu penting. Itu suara yang merdu. Suara yang merdu dapat dilihat dari satu nama. Ya, kecuali mungkin ya kalau Anda Elon Musk. Elon Musk ini aneh-aneh dia ya. Orang paling kaya di dunia. Nama anaknya itu XAEA12. Itu nggak tahu itu namanya, nggak tahu ejanya aja saya nggak ngerti itu. Tapi itulah Elon Musk kasih nama anaknya itu baby XAEA12. Saya nggak tahu gimana panggil. Tapi kita tidak seperti Elon Musk yang kasih nama anak yang macam-macam. Ya, saya tahu ada orang-orang tua yang kasih nama anaknya itu yang aneh-aneh ya, ada yang kasih namanya karena anaknya itu ayahnya dari apa? Dari Filipina, dari Indonesia, dari Ethiopia. Jadi digabunglah Fili Endotio, seperti begitu ya nama-nama yang digabung-gabung. Tapi poinnya adalah nama itu sangat penting. Dan nama itu memiliki apa ya? Ya ada satu kata statement ya yang katakan bahwa kata-kata itu memiliki arti, tetapi nama itu memiliki apa? Kuasa. Ada kuasa di balik nama.
Ya, ada kuasa. Ya. Kalau Anda dengar nama mungkin Stephen Rantung, biasa-biasa. Tapi begitu ada dengar, siapa yang mau datang? Barack Obama. Waduh, kita langsung apa ya? Jokowi, Joko Widodo. Waduh, itu langsung apa? Wah, kita semua langsung apa ya? Terbangun gitu. Pada saat kita mendengar nama-nama tertentu. Jadi ada kuasa dalam nama. Dan pada saat ini kita mempelajari kuasa di dalam nama Yesus. Nama di dalam Alkitab. Ya. Nama di dalam Alkitab itu bukan hanya karena ada situasi tertentu, atau untuk mengingat adanya anak yang lahir di Ethiopia, papa dari Indonesia, mama dari Filipina, makanya namanya itu ya Endotheophil, ya Indo-Theophil atau Indonesia, Ethiopia, Filipina, bukan begitu ya. Tetapi di dalam Alkitab, nama itu menyatakan karakter seseorang, nama menyatakan kuasa seseorang, dan nama juga menyatakan apa? Misi. Dan kalau kita membaca dalam nama Yesus, itu ada tiga-tiga ini. Ada karakter, kuasa, dan misinya. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lukas 1, 31, 33, dan 35. Ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Ia akan melahirkan anak laki-laki, kau menamakan dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Waduh, hebat sekali ya. Karakternya, kuasa, dan misinya. Dan itulah sebabnya Yesus menjanjikan, ya. Nanti kita akan lihat kenapa dia menjanjikan kalau kita sebut nama dia, maka akan apa? Ada kuasa dalamnya yang akan memberikan hasil. Dan ini berkali-kali Yesus bilang, kita sudah baca tadi ya. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Diulangi dalam Yohanes 15:16. Tapi kali ini dihubungkan bukan hanya dengan dirinya sendiri. Yesus bukan menghubungkan kalau Anda sebutkan namanya itu dengan dalam dirinya sendiri, tapi dihubungkan juga dengan apa yang Bapa dapat lakukan. Jadi begitu kuat sekali. Ya. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi Bapa saja, Allah Bapa saja, mendengar nama Yesus yang kita ucapkan, akan bergerak. Dengan kata lain ya, Allah Bapa saja akan bergerak. Jadi hebat sekali itu nama Yesus ya. Yohanes 16 ayat 23 juga menyatakan hal yang sama. Ya, tidak heran Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 17 berkata, dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan, sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita. Jadi segala sesuatu yang bagaimana yang kita lakukan ya dalam nama Yesus yang dapat memberikan hasil. Ya, dapat memberikan hasil. Misalnya pada saat kita membaptis, kisah 2 ayat 38 berbicara kita baptis orang dalam nama apa? Dalam nama Yesus. Kita menyembuhkan penyakit, kita mengusir setan itu dalam nama apa? Dalam nama Yesus. Kisah 16 ayat 18 berbicara pada saat Rasul Paulus mengusir roh, dia usir dengan apa? Di dalam nama Yesus Kristus. Saya sudah pernah saksikan ya, pada saat di Ethiopia pertama kali itu ya. Pertama kali saya melihat ada orang yang kerasukan setan. Ya, pada saat saya mengadakan Week of Prayer di Ethiopia Adventist College. Pada akhir khotbah saya di hari Senin, saya masih ingat ada seorang wanita muda, pelajar, putri ya, yang kerasukan setan berbicara lah dia bukan dengan suara wanita, dengan suara pria. Mahasiswa teologi saya angkat dia, bawa ke tempat yang dimana kita bisa berdoa untuk dia. Kuat sekali dia, berapa pria pegang dia, karena dia berontak, dia seperti berontak begitu ya, dengan suara yang besar. Lalu, wah saya belum pernah alami itu sebelumnya. Tapi ada pendeta Nemuel Tambalke, yang sama-sama misionaris di Ethiopia, dia pada saat itu dia pegang juga wanitanya dan dikatakan di dalam nama Yesus, in Jesus name, Satan depart from her. Pergi dari dia. Berkali-kali dibilang, pergi dari dia. Sampai pada akhirnya wanita yang kerasukan setan itu kemudian apa ya? Kemudian dia tersadar, saudara. Di dalam nama Yesus. Mengusir setan dalam nama Yesus. Ada yang pertanyaan waktu lalu, bagaimana kalau ada yang kuasa-kuasa kegelapan yang sedang menyantet atau apa ya? Tentu saja ya, itu ada kuasa setan. Setan dapat melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kuasa dalam nama Yesus itu lebih apa? Kuasa lebih besar. Apalagi selain membaptis dalam nama Yesus, menyembuhkan penyakit, mengusir setan dalam nama Yesus, mengabarkan Injil supaya Anda dapat memiliki kemampuan untuk berbicara, keberanian untuk mengajar ya. Seperti Rasul Barnabas ya.
berkata tentang Rasul Paulus yang memiliki keberanian menginjil. Seringkali kita, aduh gimana caranya untuk berkhotbah. Ya bukan pendeta Advent ya, saya tahu ada orang-orang lain ya, saya cuma dengar-dengar, saya nggak pernah saksikan. Supaya berani ada yang minum apa? Minum alkohol dulu supaya berani dia berkhotbah pendetanya ya. Tapi jangan berani dengan apa? Dengan menggunakan alkohol. Beranilah berbicara kan Anda berdoa di dalam nama Yesus ya. Mengabarkan Injil dalam nama Yesus. Bahkan dalam menghadapi penderitaan pun di dalam nama Yesus kita harus dapat memiliki kekuatan. Nah, pertanyaannya, ada apa? Kenapa nama Yesus? Kenapa nama Yesus itu memiliki kuasa yang besar? Ya. Kenapa nama Yesus memiliki, pada saat kita berdoa di dalam nama Yesus. Kenapa nama Yesus itu begitu hebat? Untuk menjawab pertanyaan itu tentunya banyak ayat Alkitab yang dapat kita lihat. Kenapa ada kuasa dalam nama Yesus? Tapi saya ingin mengajak kita melihat satu ayat dari Yesaya 9 ayat 5 yang berbicara tentang nama Yesus yang memiliki kuasa. Yesaya 9 ayat 5 ini berbicara tentang apa? Tentang nubuatan Yesus Kristus ya. Seorang anak telah lahir untuk kita. Yesaya 9 ayat 5. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Oke? Jadi namanya Yesus yang apa? Apa yang diasosiasikan dengan nama Yesus? Apanya yang berhubungan dengan nama Yesus? Yaitu dia sebagai pertama, penasehat ajaib. Kedua, Allah yang perkasa. Ketiga, Bapa yang kekal. Dan keempat, Raja damai. Oke? Mari kita lihat satu-satu. Seberapa hebat ada kuasa di dalam nama Yesus. Karena Yesus sebagai penasehat yang apa? Yesus sebagai penasehat yang ajaib. Apa buktinya kita dapat lihat ya? Dia sebagai pengetahuan dan sebagai penasehat yang ajaib. Dia adalah penasehat yang ajaib. Dia dapat memberikan nasihat yang tepat karena pengetahuannya tidak terbatas. Pengetahuannya tidak terbatas. Saya seringkali orang-orang telepon untuk dapat kita berkonsultasi masalah-masalah keluarga dan lain sebagainya. Ya, saya selalu katakan apa ya? Well, kalau ada hal, saya hanya dapat ambil dari apa yang Alkitab katakan, karena itulah istilahnya pendidikan saya ya hanya dari Alkitab. Tapi kalau masalah rumah tangga itu sudah berat, para pendeta di Amerika Serikat ini kita jangan sok-sokan jadi seperti apa ya ahli dalam marriage counseling. Enggak, saya sudah selalu diinstruksikan oleh pendeta-pendeta senior di Allegheny East Conference ya. Kalau sudah sangat berat, kita kalau tidak bisa doakan dan sebagainya, refer mereka, suruh mereka untuk pergi ke marriage counselor. Kenapa? Karena saya tidak memiliki pengetahuan yang tidak terbatas. Pengetahuan saya hanya terbatas apa yang Alkitab, prinsip Alkitab, tetapi step-step yang lebih mendetail untuk mengatasi orang dalam permasalahan keluarganya, saya nggak bisa tahu, saudara. Saya tidak bisa tahu. Pengetahuan saya apa? Tidak terbatas. Pengetahuan saya sangat terbatas. Tapi Yesus sebagai penasihat ajaib, dia adalah Alfa dan Omega. Ya. Firman Tuhan Allah dari yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dia tidak, pengetahuannya itu tidak sesuatu yang dia pelajari, masih sedang dia pelajari, dan akan dia pelajari. Pengetahuannya itu sudah ada dari sejak semula sampai selama-lamanya. Ya. Dan ini diulang-ulangi beberapa kali. Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega. Yang pertama, yang kemudian, dan awal, dan yang apa? Yang terakhir. Itulah sebabnya dialah penasehat kita yang utama. Berbicaralah dengan Yesus di dalam doa, maka Roh Kudus itu akan menerangi Anda untuk melihat firman Allah yang tadinya Anda pikir, wah ini mungkin nasihatnya ini mungkin untuk saudara A, saudari B. Tapi kemudian setelah kita berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus berbicara, berbisik dalam hati kita, maka saat kita membaca firman Tuhan, kita akan melihat bahwa firman Tuhan yang tadinya kita pikir tidak untuk kita, ternyata adalah untuk kita. Ya? Karena Allah yang memberikan kepada kita pengetahuannya yang tidak terbatas. Jadi pertama adalah pengetahuannya yang tidak terbatas. Yang kedua, Yesus kita lihat pada saat kita membaca firman-Nya, melihat apa yang tertulis tentang Yesus, kita bisa melihat bagaimana dia bercakap-cakap, dia berbicara, dia memiliki dia memiliki satu karakteristik, dia komunikasinya yang sangat efektif. Dia tahu cara untuk menjangkau orang. Dia tahu cara untuk menarik perhatian orang. Saya saja seringkali kalau berkhotbah, seringkali kebingungan. Artinya gimana nih supaya orang
orang-orang yang di gereja atau di Zoom ini yang saya lihat udah mulai tertidur, bagaimana supaya mereka bangun itu. Artinya kita selalu berpikir bagaimana caranya kita dapat apa? Dapat supaya apa yang kita katakan itu klik gitu ya, klik dengan orang yang mendengarkan. Tapi Yesus tahu itu dia. Pada saat dia berbicara dengan wanita Samaria, ya, dia dapat berkata yang menarik apa? Dia karena pengetahuannya, dia dapat berbicara sedemikian rupa karena dia memiliki pengetahuan yang tidak terbatas dan ditahu cara berkomunikasi yang terbaik. Dia itu apa? Biar bisa mengajak wanita tersebut tepat. Ya. Kamu apa? Yesus bilang panggil suamimu datang ke sini. Oh, aku tidak punya suami. Betul, kamu tidak punya suami saat ini. Engkau sudah mempunyai 5 suami yang sekarang ini bukanlah suamimu. Engkau berkata benar. Waduh, itu menarik apa? Klik ya, relevan sekali untuk wanita tersebut. Jadi bagaimana pembicaraan saya itu menjadi relevan untuk Anda? Saya tidak bisa selalu buat itu, saudara. Saya tidak bisa selalu menangkap perhatian Anda. Ada kalanya Anda mungkin tertidur dengan apa yang saya bilang. Karena saya tidak bisa menangkap memberikan keinginan yang dapat Anda ambil. Tapi tidak demikian Yesus ya. Dia komunikasi yang efektif. Itulah sebabnya komunikasinya itu mengajak wanita itu panggil orang lain. Panggil orang lain. Sebab dia, Yesus itu, mengetahui segala sesuatu. Pengetahuannya itu tidak terbatas. Komunikasinya itu efektif. Ya. Dia adalah penasihat yang ajaib. Kenapa ya? Karena dia dapat menjangkau manusia dengan berbagai cara, dengan daya tarik, dengan ketertarikan, karena sangat relevan. Ya, ada banyak tukang roti di zaman Yesus. Yesus katakan apa? Akulah roti hidup, akulah terang dunia, ya, akulah pintu dan lain sebagainya. Akulah gembala yang baik dan dia dapat mengajak pemikiran para pendengarnya itu ke alam yang dapat mengerti, yang dapat dimengerti dengan kata lain ya. Itulah cara dia berkomunikasi karena dia adalah penasehat kita yang ajaib. Dia katakan juga, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan kemudian akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Jadi Yesus yang memiliki pengetahuan yang tidak terbatas, yang dapat menjangkau orang dengan komunikasinya yang sangat efektif. Dia dapat menggunakan perumpamaan, dia dapat menggunakan ilustrasi, dia dapat menggunakan berbagai cara supaya orang itu bahasa sekarang ini kena dengan apa yang dia mau sampaikan. Kena dengan apa yang dia mau sampaikan. Tapi Yesaya 9 ayat 5 bukan hanya berbicara namanya itu adalah penasihat yang gaib, namanya juga adalah Allah yang perkasa. Ya. Allah yang perkasa. Nah, the mighty God. Seberapa perkasanya dia? Dalam ruang lingkup apa keperkasaan Yesus pada saat dia, kita lihat dari nama Yesus itu ya, dari nama yang ada kuasa dalam namanya. Seberapa perkasanya Yesus? Wah, sangat hebat ya. Cakupan keperkasaan Yesus itu begitu hebat. Dia dapat merubah air biasa menjadi apa? Anggur. Kualitas. Dia dapat kualitas yang terbaik dapat dia berikan. Lalu apa lagi? Ya, dia tidak dibatasi oleh jarak, tidak dibatasi oleh space. Ya, pada saat dia menyembuhkan anak orang perwira dan lain sebagainya, dia tanpa harus pergi ke tempat anak yang sedang sakit, dia bisa disembuhkan. Ya. Jadi dia tidak perlu, kita harus perlu ini, dokter harus datang ke sini. Dengan kata lain, dokter harus melihat saya bikin ini dan itu pada saya. Tapi Yesus tidak ada jarak yang akan menghalangi kesembuhan yang dia dapat berikan. Tidak ada jarak. Tidak ada jarak yang akan menghalangi keperkasaan Yesus. Bagaimana dengan waktu? Adakah waktu? Ya, ada waktu di mana saya mungkin dapat menjadi seorang pembicara dan lain sebagainya. Tapi ada saat-saat kemudian maka saya sudah lemah dan lain sebagainya. Waktu itu menyebabkan apa ya? Menyebabkan berkurang keperkasaan seseorang, kekuatan seseorang. Ya. Atau mungkin kalau kita bilang ya, ini ada orang yang sakit. Ini sakit. Kalau sakitnya masih baru kemarin dia jatuh misalnya, saya mungkin ya karena saya sedikit tahu sudah urut, mungkin saya bisa urut-urut sampai sakit itu bisa apa? Sakit itu bisa saya coba untuk ringankan penyakitnya karena saya bisa urut, karena dia baru kecelakaannya kemarin. Tapi kalau orang yang sudah 30 tahun dia sakit, lalu saya mau urut, wah mungkin udah nggak bisa lagi. Ya. Tapi waktu tidak menghalangi keperkasaan Yesus. Ya. Waktu tidak menghalangi. Ada orang yang tidak memiliki kekuatan lagi selama 38 tahun dapat dia sembuhkan. Tidak ada waktu yang
menghalangi keperkasaan Yesus. Bagaimana jumlah orang? Oke, kalau ada potluck di rumah saya cuma 7, 8, 9, 10, 20 orang. Oke, saya dapat memberikan makanan. 10, 20 orang. Tapi kalau sampai 5.000 orang, kuantitasnya nggak mungkin saya buat. Tetapi itu, kuantitas itu tidak menghalangi keperkasaan Yesus. Ya. Lalu kemudian, apalagi? Kita seringkali dihalangi oleh sebab hukum-hukum alam yang kita tahu kenal sekali. Hukum gravitasi, kalau Anda berada di atas maka akan jatuh. Kalau Anda di air, ya, kalau Anda pasti akan apa? Tenggelam. Anda tidak bisa berjalan di atas air. Tetapi hukum-hukum alam sekalipun tidak bisa menghalangi keperkasaan Yesus karena dia bisa berjalan di atas air. Oh, bagaimana dengan keturunan? Ya, oh, sudah sukar pendeta mau merubah ini orang. Aduh, dia udah keturunannya memang begitu keturunannya. Dari dulu dia sudah dilahirkan dalam keadaan begini. Dia sudah dilahirkan dalam keadaan buta. Hereditarinya udah begitu. Dari sononya udah begitu. Tapi hereditari itu tidak menghalangi keperkasaan Yesus. Ya. Bagaimana dengan kematian? Apakah kematian dapat menghalangi keperkasaan Yesus? Pada saat dia membangkitkan Lazarus, tidak ada kematian sekalipun yang menghalangi keperkasaan Yesus. Ya. Itulah sebabnya berdoa dalam nama Yesus. Dia adalah Allah yang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Lalu yang ketiga apa? Bapa yang kekal. Oke? Yesaya 9 ayat 5 berkata bahwa dia adalah Bapa yang kekal. Nah, apa arti Bapa yang kekal? Ya? Apa artinya dia adalah Bapa yang kekal? Yohanes 1 ayat 18 katakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan tentang Bapa. Dan Yesus juga berkata, aku dan Bapa itu apa? Satu. Ya, aku dan Bapa itu juga adalah apa? Satu. Jadi bayangkan, pelajaran kita tadi, kita sudah baca ayat-ayat, kalau kamu menyebutkan permohonanmu di dalam namaku, Bapa akan melakukannya. Karena dia dan Bapa itu satu, dengan kata dia adalah Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat 5 katakan. Jadi dengan kata lain, dalam dia yang datang dari pangkuan Bapa, maka Yesus menggambarkan Allah sebagai Bapa surgawi kita yang senang memberikan kasih-Nya kepada anak-anaknya. Kasih itu dia berikan. Kasih yang kekal diberikan dari Bapa yang kekal kepada kita. Dalam hal apa? Atau seberapa kekalnya kasih Yesus itu dapat menjadi kebahagiaan kita. Nah, kita sudah pernah pelajari ya berulang-ulang kali bahwa kasih Kristus yang kekal, everlasting itu, karena kasih itu tidak bersyarat, saudara ya. Kasih itu unconditional. Dengan kata lain, sewaktu kita masih berdosa sekalipun, Yesus sudah mati bagi kita. Dia tidak berkatakan, oke, saya akan memberikan kasih kalau kalian mengasihi aku. Khotbah saya pada sahabat yang lalu ya di Jemaat Fisdak. Jadi dialah penyebab sehingga adanya efek-efek yang terjadi. Bukan oleh sebab kita baik-baik terhadap dia, maka baru dia baik-baik pada kita. Tidak. Ya. Dia tidak bersyarat. Dia akan memberikan kasih-Nya tanpa syarat. Datang kepadaku. Marilah datang kepadaku. Nah, masalahnya, kalau kita datang itu tidak ada syaratnya. Semua kita dapat datang kepada Tuhan. Ya. Yang menjadi masalah adalah kalau kita tidak mau datang. Itu saja. Itu saja. Mungkin. Itu saja masalahnya. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kasih Kristus itu kekal everlasting karena tidak bersyarat dalam keadaan apapun, saudara dan saudari ya, kita berpikir, waduh ini dosa saya begitu hebat, pendeta, nggak mungkin Yesus akan apa? Memberikan kasih-Nya kepada saya. Tidak ada syarat. Harus dosa Anda itu harus 60% baru saya terima kalian untuk menerima kasih saya. Kalau di bawah 60%, udahlah saya nggak akan terima kalian. Oh ya, Allah kita tidak begitu ya. Tidak bersyarat. Yohanes 15 ayat 13 katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk apa? Untuk sahabatnya. Memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kekal ini sejak semula sampai apa? Selama-lamanya dapat dia. Kasih itu tidak akan pernah apa? Merubah kasih Kristus tersebut ya. Yesaya 46 ayat 3 sampai 4 berbicara tentang apa? Kekekalan kasih-Nya dengan kata lain ya. Kekekalan kasih-Nya ya. Panjangnya kasih Allah tersebut. Yesaya 46 ayat 3 sampai 4 katakan, dengarkanlah aku hai kaum turunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu, dari sejak kandungan sampai masa tuamu, tetap dia, dan sampai masa putih
Aku menggendong kamu sejak dari kandungan sampai kamu mau tua sekalipun. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan ingin terus-menerus menyelamatkan kita. Masalahnya sekali lagi hanya kalau kita tidak mau menolak untuk diselamatkan. Tapi dia mau untuk terus-menerus menyelamatkan kita. Bapa yang kekal. Dan poin yang terakhir, ya, Yesaya 9 ayat 5 katakan namanya disebutkan, dari namanya disebutkan apa? Penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan apa? Yang keempat, Raja Damai. Raja Damai. Ini yang terakhir mungkin, tapi bukan berarti yang terkecil. Ini saving the best, saving the best for the last, ya, dengan kata lain, ya. Saving the best for the last, ya. Mungkin ini yang paling penting mungkin, ya. Raja Damai, ya. Kenapa? Kalau kita tidak memiliki damai, maka kelangsungan kehidupan itu tidak akan pernah terjadi. Kalau tidak ada kedamaian, tidak ada kelangsungan kehidupan. Itulah sebabnya anak Allah, raja di atas segala raja ini telah datang kembali di dunia yang dia telah ciptakan sebagai raja damai, yaitu dia akan membawa perdamaian. Pertama-tama tentu saja, perdamaian antara saudara dan saya dengan dia. Seringkali kita telah melukai hatinya di masa lalu. Seringkali kita tidak melakukan kehendaknya di masa yang lalu. Tetapi gantinya dia yang ngambek dengan kita. Gantinya dia kesal dengan kita. Gantinya dia memusuhi kita. Dia bukan seorang pemusuh, saudara-saudara. Dia seorang pendamai. Dia bukan pemusuh. Dia pendamai. Dia, kalau Anda memiliki sedikit saja keinginan untuk berbalik. Seperti anak yang terhilang. Aduh, lebih baik saya pulang ke rumah Bapak walaupun saya akan jadi sebagai hamba Bapak saya. Ada sedikit kerinduan kita untuk pulang. Maka dia bukan menjadikan Anda hamba saat kita berbalik. Kita akan dikembalikan menjadi anaknya. Ya. Kita akan dibalikan untuk menjadi anaknya. Lukas 1:24 katakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Manusia yang menerimanya, kita dapat memiliki damai. Kita dapat kembali memiliki satu hubungan dengan dia yang baik, dan bukan itu saja. Pada saat kita memiliki satu hubungan yang baik dengan Allah, kita dapat memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Jadi seringkali, saudara, ya, seringkali saya harus menyatakan bahwa kenapa kita seringkali tidak sukar untuk berdamai dengan sesama, sukar kita untuk berdamai dengan suami atau istri kita, sukar kita memaafkan. Ya, mungkin karena kita perlu untuk lebih berdamai dengan Tuhan, lebih mengenal Dia, lebih berdoa kepadanya di dalam namanya. Penasihat kita yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, lebih dekat dengan Dia, agar supaya kita lebih berdamai, memiliki kedamaian dalam hati kita, sehingga kita dapat berdamai dengan sesama. Yohanes 10 ayat 10, Dia sudah katakan, aku datang supaya saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang bukan supaya Anda masuk dalam penderitaan, supaya Anda masuk dalam kesusahan. Tidak, ya. Firman Tuhan sudah cukup jelas, saudara. Dia datang supaya saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyai kehidupan dalam segala kelimpahan. Bukan kelimpahan dalam hal apa, tapi kelimpahan damai, saudara, ya. Kelimpahan damai. Kelimpahan dalam satu sukacita. Kedamaian di tengah badai, sekalipun seperti Yesus, dia dapat tertidur di tengah apa? Di tengah badai. Ada orang yang tidur di tempat tidur yang harga $15.000, $20.000, di rumah yang jutaan dolar. Tetapi dia tidak dapat tidur di tempat tidur mereka. Marilah kita berkelimpahan di dalam damai pada saat kita memiliki satu hubungan dengan Dia dan meminta hubungan yang kuat di dalam nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam pada saat ini waktu New Jersey, pagi waktu Indonesia.